Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa wa khiyarukum linisaihim, dan yang terbaik di antara yang terbaik itu adalah orang-orang yang khiyarukum linisaihim, yang paling baik perilakunya, yang paling baik perlakuannya terhadap istri mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian pekanan kita yang kita lakukan sepekan sekali, dan kemudian kita lanjutkan dengan salat isya secara berjamaah. Tentu ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal nilainya, sehingga tidak semua orang diberikan nikmat ini. Banyak sekali keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kita pada malam hari ini. Di antaranya adalah kita menunggu sholat itu dihitung sholat. Kemudian nanti kita lanjutkan sholat isya berjamaah, itu hitungannya kita sholat setengah malam. Meskipun sholat isyanya mungkin 5 menit, tapi hitungannya 3-4 jam. Ada yang sanggup sholat 3-4 jam? Enggak ada. Panjangan sedikit saja kadang-kadang batuk gitu. Batuknya dari mana-mana lagi batuk. Batuk yang tidak ingin batuk sebenarnya. Apalagi sholat 3-4 jam. Tapi kalau kita sholat isya secara berjamaah itu dihitung faka'annama shalla nisfal lail, kata Nabi. Maka hitungannya itu seperti orang yang sholat setengah malam. Apalagi kalau kita bisa tambah dia dengan sholat subuh secara berjamaah, itu hitungannya juga sholat setengah malam. Berarti kalau kita bisa sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu seolah-olah kita sholat sepanjang malam. Nah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa salat maghrib, kemudian kita hadir di majelis ilmu ini, kemudian nanti mudah-mudahan juga kita bisa lanjutkan dengan salat isya secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan
tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah mengkaji beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang bersumber dari Abu Darda yang mengatakan bahwa ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada dari sesuatu yang lebih besar timbangannya di akhirat nanti pada hari kiamat bagi seorang mukmin kecuali budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Keimanan seorang mukmin yang paling sempurna itu adalah seorang mukmin yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Jadi kalau kita analogikan, kalau kita ibaratkan iman itu adalah tumbuhan, maka tumbuhan yang baik pertumbuhannya itu adalah tumbuhan yang menghasilkan buah yang banyak, buah yang manis, buah yang ranum, dengan cabang-cabang yang begitu banyak. Maka seorang mukmin itu, buah dari keimanannya itu adalah akhlak yang baik. Jadi ukuran pohon itu dia bagus, produktif. Itu bukan dari daunnya yang banyak. Daunnya saja yang banyak, tapi enggak berbuah-berbuah. Ukuran pohon yang baik itu pertumbuhannya dan tentu menyenangkan pemiliknya adalah pohon yang tumbuh dengan cabang yang banyak sehingga menghasilkan buah yang banyak, kemudian buahnya itu manis. Ada buahnya, tapi asam, pedis. Bukan pedis lagi, tapi pakai sod, pedis. Berarti asam sekali itu. Kalau buahnya seperti itu, nah itu jadi sampah saja di bawah pohon itu. Tidak ada gunanya. Maka ada sebuah ungkapan di dalam Majmu' Fatawa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan saat ini yang perlu kita tampilkan adalah wajah Islam yang sebenarnya. Dan wajah Islam yang sebenarnya itu adalah menunjukkan wajah-wajah yang penuh dengan keramahan. Bukan wajah-wajah yang menakutkan. Wajah-wajah yang menampilkan penuh dengan senyuman. Bukan wajah-wajah yang ditampilkan ketemu dengan sesama teman, sesama kaum muslimin, bahkan dengan orang di luar muslim, dengan wajah yang penuh dengan kehangatan. Maka keimanan seseorang itu dihitung dia sempurna ketika tumbuh buah-buah berupa perilaku yang baik,
dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang sopan, dengan perilaku yang tidak menyakitkan. Bahkan bila perlu dipilih kata-kata yang baik agar orang tidak tersinggung. Jadi menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan itu adalah bukan orang yang sepanjang waktu dia diam di masjid, tapi mereka yang ketika bergaul dengan tetangganya itu dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan perilaku yang terpuji. Bahkan kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati juga. Mohon maaf, kalau ada yang punya motor king, itu kalau jalan di tengah dusun, itu hati-hati. Siapa tahu ada anak orang lagi sakit, dia baru tidur. Anak kalau baru tidur dalam kondisi kurang sehat, dengar apa-apa sedikit aja nyelingkah. Bila perlu, kalau akhlak yang baik, ya, itu enggak dinaikin, dituntun. Khawatir ada anak tetangga yang lagi sakit. Maka itu mencerminkan betapa imannya itu sempurna. Sedetail itu dia ingin, ya, menghormati orang lain. Ya meskipun itu jalanan umum, apalagi jalan itu adalah jalan depan rumah orang. Sampai sebegitu Islam kemudian, ya, memperhatikan bagaimana adab dan perilaku kita kepada sesama. Jangan sampai kemudian, ya mungkin kita tidak sengaja, ya, dan kita tidak tahu. Oleh karena kita tidak tahu, kita perlu hati-hati. Bukan tidak boleh punya motor yang suaranya besar, itu hak pribadi seseorang, itu dijamin juga. Tapi bagaimana kalau tengah malam atau sudah malam lewat kemudian di depan rumah orang yang punya anak kecil, mungkin baru terlelap, ya begitu, apalagi dia tanjakan. Kalau tanjakan kan gasnya beda. Nah ini, para jamaah sekalian rahimakumullah, ukuran kesempurnaan akhlak seseorang, iman seseorang itu diukurnya dari bagaimana sikap dan perilakunya kepada orang lain, bagaimana akhlaknya kepada manusia, bahkan bagaimana akhlaknya kepada makhluk hidup. Makanya mohon maaf juga, ya, sering saya contohkan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan, ya, menyampaikan, memberikan tuntunan kepada kita, ya, itu kalau mau menyembelih sesembelihan itu jangan sampai pakai parang atau pisau yang tidak tajam, pakai pisau yang tajam. Ini binatang mau kita sembelih untuk kita makan saja, ada adabnya. Lalu bagaimana kepada orang lain? Diajarin kita. Termasuk, ya, mungkin, ya, kalau yang tukang sembelihnya belum datang, itu jangan diikat dulu. Mau potong sapi nih, sapinya jangan di dendek pelekuk juga. Kasihan. Kalau kemudian tukang sembelihnya itu sudah siap, misalnya sedang mandi dulu, kan itu lama nanti. Kan itu menyakiti.
Nah, lalu bagaimana dengan menyakiti manusia yang punya perasaan? Itu binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk kita, baik sebagai binatang untuk kita sembelih dan makan maupun binatang tunggangan. Perlu kita berbuat ihsan, perlu kita berbuat baik. Bahkan sebenarnya ada tradisi yang bagus di kita itu. Kambing kalau mau dipotong itu dikasih makan makanan yang enak dulu. Wah, mewah makanannya. Dikeramesin dulu, ya, dibawain cermin, disisirin rambutnya. Ya. Tapi habis itu dipotong. Masya Allah. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik, sesempurna iman seseorang itu adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan orang-orang terbaik itu adalah orang-orang yang terbaik perilakunya kepada istri-istri mereka. Jadi ada juga yang baik kepada orang lain tapi kepada istrinya tidak baik. Mun ngeraos di rengan ya apik, mun ngeraos di kurenan ya oh. Ada contoh yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau tidak salah ada istri Nabi bernama Sofia. Itu suatu ketika Sofia ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, ketika Sofia mau naik unta, ini Anas bin Malik ini menyiapkan tempat di unta itu, kemudian setelah siap, Sofia mau naik, kan unta tinggi, meskipun dia duduk tinggi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu berlutut dan menyiapkan pahanya sebagai tangga untuk istrinya Sofia. Ada suami yang begitu? Misal juga tek monto, truk misal. Ada kira-kira yang begitu? Itu juga yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Adakah suami yang seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kakinya itu sebagai tangga untuk istrinya? Ada juga kisah. Ada sebuah kisah betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang sangat baik perilaku kepada istrinya. Ada sebuah pertunjukan di Madinah, pertunjukan bermain pedang. Ya kira-kira kalau di kita pelisian. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak nonton oleh Aisyah. Nontonlah dia dari depan rumahnya, dari pintu rumah beliau. Langsung kelihatan tuh nonton. Orang juga banyak melihat beliau bersama istrinya. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menonton bersama Aisyah istrinya, Aisyah itu sepanjang dia nonton, Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan pipinya dengan
pipi Aisyah. Nah, kalau di kita kadang-kadang tadenden baik pepek iman senina. Aurat selewah tawaloka. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu bersama istri beliau itu nonton begitu. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, ya, sudah cukup belum nontonnya gitu. Belum katanya. Dilanjutin lagi. Sambil berdiri, ya, diletakkan dagu Aisyah di sini, ditempel pipinya dengan pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi. Ya, belum puas nontonnya. Belum katanya. Dilanjutin lagi. Pertanyaan Rasul berkali-kali itu menunjukkan sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bisa jadi itu sebenarnya sudah lelah gitu. Tapi karena istrinya belum puas, ya sudah. Dia ikuti kemauan istrinya. Ada juga masih kisah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah juga. Pada suatu ketika, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan pasukannya ya untuk berperang, Aisyah ikut. Aisyah ikut. Ya. Tapi saat itu, ya, kalung Aisyah itu hilang. Kalung Aisyah hilang. Sehingga berhentilah tentara ini, pasukan ini yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan berhenti, Rasul menghentikan pasukannya itu hanya gara-gara kalungnya Aisyah itu jatuh. Kira-kira kalau kita ini sedang rombongan tamasya satu bis, kemudian ada peralatan istri kita yang ketinggalan. Kira-kira kita minta berhenti bisnya atau istri kita yang kita marahin? Kira-kira bisnya kita hentikan atau istri kita bilangin macam-macam? Nah, kebanyakan kita mesti marah. Ini perlu. Ini mau perang ini. Sampai masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Saat itu ada orang yang mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ini gara-gara anakmu ini. Kita jadi lambat perjalanan. Sementara orang belum berwudu. Di sini enggak ada air. Sementara orang belum bersuci. Ini enggak ada air. Gimana kita sholat? Ini gara-gara anakmu. Bayangin. Mendengar itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang tua didatangilah Aisyah. Didatangi. Sambil dicubit Aisyah. Saking keselnya. Bayangin. Ini kafilah berhenti. Kafilah perang ini. Bukan jalan-jalan. Ini berhenti di suatu tempat yang gak ada air hanya gara-gara kalung Aisyah belum ketemu. Orang muter-muter nyari gak ketemu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian tidak marah, bahkan santai saja. Ketika Abu Bakar datang kepada Aisyah, dicubitnya Aisyah, Aisyah tidak bergerak karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk di pangkuan Aisyah. Orang pada bingung. Maka kemudian turunlah. Karena orang pada bingung mau sholat gak ada air. Ya ternyata Allah subhanahu wa ta'ala pada kejadian itu menurunkan ayat ya, tentang tayamum. Kalau gak ada air itu tayamum. Turunlah ayat itu. Nah setelah pada sholat kafilah mau jalan. Ternyata kalung begitu unta itu bangun. Kalungnya ada di bawah unta.
Ternyata ada hikmah yang tersembunyi di situ. Dengan sebab itulah turunlah ayat tentang solusi bagaimana kalau tidak ada air. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah kalau berada di rumah itu seperti orang lain, seperti manusia biasa, bukan seperti seorang nabi. Dia juga menjahitkan pakaiannya sendiri, dia cuci piringnya, dia bantu istrinya memasak. Nah, kalau di kita ada suami yang bantu istrinya cuci piring saja, nggak usah cuci pakaian, dibilang suami-suami takut istri. Ini keliru. Itulah suami-suami yang mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah diejek kadang-kadang. Itu disebut suami-suami takut istri. Itu sering itu. Sedang kumpul, ditelepon sama istrinya, disuruh pulang, dia pulang. Bukan takut itu, tapi dia sayang istri. Tapi sering dipanggil nanti dia Bang Tigor katanya. Jadi keliru menyematkan julukan itu. Itu adalah suami-suami yang sayang kepada istrinya dan mengikuti pola komunikasi dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berumah tangga. Ya kalau ada waktu enggak masalah. Bahkan ketika seorang suami mencucikan pakaian istrinya, itu bukan aib. Jangan nanti dibilang suami-suami takut istri, apalagi dipanggil sama teman, ya Bang Tigor. Sedang di mana? Ayo kita jalan misalnya. Nongkrong sekali, ngopi-ngopi. Terus kita bilang nggak bisa. Wah, pasti rak sade kang senina wah dia. Mungkin dia sedang membantu istrinya, atau mungkin istrinya kurang sehat dan seterusnya. Mungkin anaknya sedang rewel dan seterusnya. Tapi kadang-kadang dipanggilnya itu Bang Tigor. Padahal itu bukan suami-suami takut istri, tapi suami-suami yang sayang kepada istrinya. Justru yang enggak boleh itu suami-suami yang kemudian tidak pulang-pulang, kayak Bang Toyib. 2 kali lebaran, 2 kali puasa, enggak pulang-pulang tanpa kabar. Itu yang enggak boleh. Enggak ada kabar, enggak ada apa. Harusnya diberikan kabar. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa wa khiyarukum linisaihim. Dan yang terbaik di antara yang terbaik itu adalah orang-orang yang khiyarukum linisaihim, yang paling baik perilakunya, yang paling baik perlakuannya terhadap istri mereka. Kalau kita gemar membantu orang lain, harusnya lebih gemar membantu pasangan. Jadi bukan sebaliknya, kepada orang lemah lembut, kepada istri sendiri ya telengga senina, bejok mata no. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya diurut gitu ya. Gimana yang kakinya gitu kan? Bukan, matamu kemana? Enggak lihat jalan. Nah, ini. Nah, tapi biasanya kalau pengantin baru itu, wah, perhatiannya itu.
Oh, enggak apa-apa kakinya. Orang kebe-kebe lain. Lain menuah budi anak sekek dua jawah lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa khiyarukum linisaihim. Dan yang terbaik di antara kalian adalah orang yang perilakunya itu terbaik kepada istrinya. Perlakuannya kepada istrinya itu adalah perlakuan terbaik, termasuk pemikiran yang diberikan untuk membantu istrinya itu adalah pemikiran. Termasuk waktu-waktu yang diberikan itu adalah waktu yang terbaik, bukan waktu sisa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau bersama dengan istrinya itu beliau lama ngobrolnya, berbicara, bercerita, mendengarkan keluh kesah istrinya. Nah, kadang-kadang perempuan itu memang sesuatu yang kejadian itu bisa diceritakan berkali-kali. Udah diceritakan sekarang. Nanti lagi diceritain. Udah denger aja. Dengerin. Jangan kemudian baru mulai nyerita. Saya rasa ini yang ketiga kali udah diceritakan. Nah, kita para suami harus siap kadang-kadang harus mendengarkan keluhan istri. Mohon maaf, jangan sampai kemudian istri kita itu curhatnya ke orang lain. Kenapa dia bisa curhat ke orang lain? Itu karena kita belum menjadi pendengar yang baik bagi istri kita. Dia punya masalah, akan lari ke orang lain. Bahkan lebih bahaya lagi kalau punya masalah itu ditulis di Facebook. Ini yang paling bahaya ini. Nanti kalau dia punya mantan itu yang kemudian komentar, itu bisa perang dunia ketiga. Itu menjadi pintu masuk setan untuk mengacaukan keluarga kita. Karena setan paling sukses itu adalah setan yang berhasil memisahkan suami istri. Itu setan itu kelas tinggi itu. Langsung naik jabatannya. Tadinya jadi Kapolsek misalnya naik. Kenapa? Karena sukses memisahkan suami istri. Jadi wa khiyarukum linisaihi. Jadi yang terbaik di antara kalian adalah yang menampilkan perilaku terbaik kepada istrinya. Termasuk ada salah seorang ulama atau ustaz gitu, kalau dia pulang itu justru dia mandi dulu, dia bersih-bersih dulu baru pulang. Nah, kita kalau mau pergi baru rapi-rapi. Tapi kalau diam di rumah enggak rapi-rapi. Pakaian seadanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, inilah gambaran bagaimana kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kemudian hadis berikutnya. Ini hadis ini rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, semoga Allah meridhoinya, beliau menceritakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, saya pernah mendengar Rasul bersabda. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'mina
la yudraku bihusni hulukihi darajatas shaimil qaimi. Sesungguhnya seorang mukmin akan memperoleh derajat puasa, ya, jadi siang harinya itu dicatat dia puasa, derajat orang puasa, dan malamnya itu sebagai dicatat dia setara dengan orang yang bangun sepanjang malam, bangun di malam hari, itu cukup dengan berakhlak yang baik. Saya jamin, kata Nabi, sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir, bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam posisi benar. Apalagi itu dilakukan di hadapan orang ramai, apalagi niatnya memang menjatuhkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun, saya menjadi penjamin, saya jamin orang yang mampu meninggalkan debat dengan saudaranya, debat kusir, debat yang tidak berkesudahan, debat yang tidak mencari kebenaran, tapi mencari kebenaran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijamin satu buah rumah bagi. Itu bukan rumah di kebun kita. Ini rumahnya. Kalau kita beli rumah di kebun kita, kita punya beban, harus bayar orangnya baik. Tapi ini yang dijamin oleh Rasul bagi orang yang mampu meninggalkan debat, bahkan ketika dia benar, itu jaminannya adalah sebuah rumah di surga. Itu nggak perlu karyawan, nggak perlu ada yang jaga. Makanya kita sampai saat ini belum punya tanah di kebun kita. Mungkin karena kita nggak mampu bayar orang untuk pelihara itu, belum kita bayar listriknya. Tapi Rasul menjanjikan satu rumah di surga bagi orang yang mampu meninggalkan perdebatan wa in kana muhiqqan, meskipun dia itu dalam posisi yang benar. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin juga satu buah rumah di tengah surga bagi mereka yang mampu meninggalkan berbohong. Wa in kana mazihan, meskipun dia itu bercanda, meskipun bercanda, tapi dia bohongin temannya. Bisa ada orang dipanggil sama Pak Kadis, bercanda, tapi nggak beneran Pak Kadis datang dia ke rumah Pak Kadis, sambil dia intip-intip sambil ketawain temannya. Itu bercanda. Tapi itu kan kalau dia orang yang bisa bercanda. Kalau enggak itu bahaya. Jadi satu buah rumah di surga, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminannya, orang itu akan dapat satu buah rumah di surga. Kalau orang itu sudah dijamin dengan satu tempat tinggal di surga, berarti dia dijamin oleh Rasul untuk masuk ke dalam surga.
Itu sekedar bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin satu buah rumah di surga, pada surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita mampu meninggalkan debat, Rasul jamin buat kita satu buah rumah di pinggiran surga. Kalau kita nggak berbohong, Rasulullah jamin untuk kita dapatkan satu buah rumah di tengah surga. Kalau kita mampu menampilkan akhlak yang baik, Rasulullah jamin kepada kita satu buah rumah di surga yang paling tinggi. Itu udah berapa rumah nih? Berarti orang yang paling kaya itu adalah orang yang tidak berdebat, orang yang tidak berbohong, dan orang yang baik akhlaknya. Karena rumahnya itu 3 di surga. Orang kalau punya rumah di Jakarta 3 itu sudah kaya. Tapi ini di surga, nggak bayar pajak di situ, dengan fasilitas yang tentu tidak bisa dibandingkan dengan fasilitas yang ada di bumi. Para jamaah sekalian rahimahullah, karena sudah masuk waktu Isya, jadi barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menampilkan akhlak terbaik sebagai seorang mukmin, agar kita termasuk orang-orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat terbaik di surga kelak. Dan tentu tidak bisa kita lakukan itu kecuali kita memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon hidayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah berikan kepada kita kekuatan dan petunjuk untuk bisa menjadi manusia terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menampilkan akhlaknya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, kata-kata yang menyinggung. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.